Haleluya. Anda diberkati Tuhan hari ini, amin. Jemaat sore juga semakin berkembang dan Anda mesti bersiap-siap untuk tahun depan. Kita akan tambah lagi satu kebaktian di tahun depan. Yang setuju tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Ada salam dari Pastor Karsten, karena Pastor Karsten sedang ada di Bali, bukan liburan, tapi memberkati jemaat yang sedang menikah di Pulau Bali. Dan ada dua pasang jemaat yang menikah, ya. Yang satu di Bali, satu lagi ada jemaat online yang beberapa minggu lalu datang dari Sydney, Australia, dan Pastor Gusti atas nama New Life Church yang memberkati di Jakarta. Jadi ada dua pasang jemaat yang menikah di Jakarta dan Bali. Kita berdoa supaya anugerah Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Kita juga berdoa untuk apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Mungkin di monitor keyboardnya agak dikecilin sedikit. Atau mungkin di volumenya. Atau volumenya aja. Di volumenya, iya. Oke. Kita tidak membela, kita ini enggak disuruh Tuhan untuk pro kanan dan kiri. Ini sedikit insight supaya Anda mengerti. Kadang-kadang apa yang kita lihat di berita tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita lihat saja di nubuatan Alkitab. Kita tahu bahwa kita sudah hidup di zaman yang paling akhir. Ini bukan hanya akhir zaman. Ini akhir zamannya akhir zaman. Ya. Dan apa yang terjadi di Israel, Anda tidak usah khawatir. Semua sudah dinubuatkan di Alkitab. Peperangan yang akan terjadi akan semakin sengit. Israel akan dikepung oleh banyak negara. Dan ketika nanti terjadi perdamaian, di saat itulah Tuhan Yesus hendak memanggil dan mengangkat gerejanya. Jadi kita tahu kita hidup di zaman apa, tapi saya nggak akan buka ayatnya hari ini supaya Anda tahu saja kita harus berdoa untuk saudara-saudari kita, bukannya di Israel, tapi di Palestina. Tadi malam ketika Sabtu kemarin terjadi, ya, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah mendeklarasikan perang, saya secara pribadi, secara private, saya kontak langsung dengan wali kota Bethlehem, yang kebetulan adalah sahabat dari New Life Church dan sahabat saya. Saya WhatsApp, saya tidak bisa tunjukkan WhatsAppnya di sini ya, of course private, dengan wali kota Bethlehem ini. Bethlehem ini ada di Palestina, jadi jangan salah. Tempat kelahiran Tuhan Yesus, Bethlehem, itu ada di wilayah Palestina, bukan Israel. Saya WhatsApp beliau, ya Bapak Maher, ini wali kota yang sudah terpilih. Saya tanya bagaimana kabarnya. Dia bilang, tolong New Life Church doakan. Sementara ini Bethlehem dan Yerusalem aman-aman saja. Lalu dengan Pak Maher juga dengan Pak Nikolas. Pak Nikolas ini anaknya Pak Maher. Ya, dia kasih keterangan bagaimana bom terjadi di dekat Tel Aviv, kira-kira berapa kilometer dari Tel Aviv. Tetapi Anda tahu bahwa Bethlehem dan Yerusalem itu adalah kota yang sangat berpengaruh di dunia. Jadi tidak ada pengeboman di sana. Tapi dia terus katakan, please pastor, pray for us. Dan ada salah satu teman baik saya yang juga pergi untuk pilgrim, untuk ziarah ke sana. Dan kami terus kontak dengan Bapak Maher, wali kota Bethlehem ini. Dan saya percaya orang-orang Kristen, bahkan di Palestina, ada lebih banyak orang Kristen daripada di Israel. Jadi jangan salah, di berita suka dikatakan Israel itu Kristen. Oh, orang-orang Kristen pro Israel. Israel orang Kristennya lebih sedikit daripada orang Kristen di Palestina. Jadi yang kita harus doakan bukan Israelnya saja, tapi Israel dan Palestina harus ada di dalam doa kita hari-hari ini. Amin. Tapi pesannya gini, ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman yang paling akhir. Ya, kita harus siap terus tuai jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Besok hari Senin, biasa Senin hamba Tuhan off, gereja off, tapi besok khusus kita masuk untuk rapat kerja, khusus full timer. Dan nanti tanggal 7 November dengan semua head usher, presiden worship dan semua, kita akan mulai susun untuk semua agenda tahun depan. Dan saya percaya temanya akan saya khotbahkan di Desember awal.
Oke, hari ini masih semangat? Kalau masih semangat kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang terakhir untuk saya menyelesaikan seri yang ketiga. Saya sudah khotbah beberapa minggu ini terus berturut-turut, tapi saya bersyukur Tuhan menyampaikan pesan yang dahsyat dan luar biasa. Dan mulai minggu depan saya akan fokus dengan program gereja minggu-minggu ke depan dan tahun depan. Karena pembicara-pembicara yang luar biasa Tuhan kirimkan. Minggu depan ada Pak Joy Manik, 2 minggu lagi ada Evangelis Franky Kuncoro, 3 minggu lagi Bapak Pembina kita, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham bersama-sama dengan kita. Yang sore PDP Felicia, lalu ada Sari Simorangkir minggu depannya, lalu ada Pak Nala, Pastor Nala Widya dari ICC Bandung. Memang saya sengaja taruh untuk pembicara-pembicara ini di saat kita mempersiapkan yang luar biasa untuk Anda di tahun yang depan. Amin. Alive juga saya dengar semakin berkembang. Ada banyak orang yang volunteer, ada beberapa leader-leader baru di Alive. Tepuk tangan. Sekarang Alive juga kebaktian di sana. Saya percaya anak-anak Anda yang di New Life Kids segera akan masuk Alive tahun-tahun ke depan. Kita terus doakan pergerakan anak-anak muda di gereja kita. Oke, Injil di dalam keluarga dan keseharian yang part 3. Siapa yang sudah dengarkan part 1 dan part 2 angkat tangan. Yang belum Anda harus dengarkan karena khotbah ini nyambung. Kalau Anda dengarkan hari ini saja, Anda mungkin cuma mengerti 50%. Tapi 3 minggu yang lalu saya mulai dengan part 1, saya jelaskan peran istri, tunduk kepada suami, suami mencintai istri dan sebagainya. Lalu minggu lalu saya jelaskan tentang peran anak. Bagaimana anak itu kalau sering dikutuki oleh orang tua, apakah kutuk itu berlaku? Tidak, itu Anda lebih jelas lagi Anda lihat yang minggu lalu. Dan seri yang ketiga ini, yang terakhir saya akan jelaskan tentang hati Bapa. Katakan sama-sama hati Bapa. Poinnya dulu yang pertama, selama 3 minggu ini tidak ada poin 1, 2, 3. Poinnya cuma 1. Kolose 3 membahas apa? Status sebagai manusia baru. Kolose 3 selalu bilang manusia yang baru. Makanya kenapa dikatakan taatlah kepada orang tua. Orang tua yang sudah lahir baru. Saya jelaskan bagaimana kalau orang tua tidak di dalam Tuhan dan sebagainya. Ada di khotbah minggu lalu. Dan manusia baru punya nature yang baru. Punya pemahaman yang baru. Lahir baru. Jadi status sebagai manusia baru di dalam Kolose, di dalam Kristus seharusnya terwujud nyata. Dalam hubungan dengan keluarga dan di masyarakat. 3 minggu ini saya fokus bahas keluarga, masyarakatnya nanti beberapa bulan ke depan. Nah, kita buka sekarang satu ayat yang akan saya bahas hari ini. Kita lihat di ayat yang ke-21 Kolose 3. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Tetap judulnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayo kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kita nggak usah buka ayatnya, kalau ada enggak apa-apa boleh dibuka. Tambahnya Efesus 6 ayat 1-3. Dikatakan juga, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Kita mesti tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, revolusi di mana banyak orang yang bercerai, tahun 70 bahkan sampai tahun 90, revolusi seks terjadi, perceraian marak terjadi, banyak sekali protes ini, protes itu, banyak sekali pemberontakan ini, pemberontakan itu. Simple, penyakitnya hanya satu, karena tidak ada hati Bapa dan figur Bapa yang dipulihkan dalam kehidupan kita. Saya katakan sebenarnya perceraian, apalagi ya ikatan dengan obat-obatan, apalagi masalah yang kita lihat di dunia ini, ya semuanya cuma satu. Ada hati Bapa yang dipulihkan. Sehingga Tuhan berbicara sangat jelas di dalam firman-Nya. Anda tahu kitab terakhir di Perjanjian Lama. Siapa yang bisa jawab? Apa kitab terakhir Perjanjian Lama? Halo? Ada yang bilang, Wahyu Pastor. Ayo, jangan malu-malu yang pagi ya. Apa kitab terakhir di Perjanjian Lama? Maleaki. Betul, bukan McDonald's ya. Maleaki. Apa yang Tuhan katakan, Anda tahu bahwa Maleaki adalah nabi terakhir di mana Tuhan bernubuat dan memberikan pesan. Dan semua yang masih bawa Alkitab seperti ini, ada yang ke gereja masih bawa Alkitab seperti ini, lambaikan Alkitabmu. Ya, Anda lihat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ayo dibuka Alkitabnya. Ada 1 lembar kosong. Sabar ya. Ayo. Ya. Ini lembar kosong ya. Antara yang memisahkan antara apa? Perjanjian Lama dan
perjanjian baru. Anda tahu kertas putih yang kosong ini berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya baru 5 tahun Pak Pendeta, Alkitabku baru 5 tahun. Tuhan tidak berbicara lembar kosong ini selama 400 tahun lebih. Tuhan stop pewahyuannya. Makanya di zaman-zaman itu disebut zaman kelam. Tuhan tidak lagi ngomong kepada bangsa Israel. Tuhan tidak lagi berpesan, Tuhan tidak lagi bersabda, Tuhan tidak lagi bernubuat. Namun Tuhan menutup kitab Maleakhi dengan satu ayat yang luar biasa. Yang harusnya semua pendeta nangkap hal ini. Kita boleh adakan KKR yang luar biasa. Kita boleh punya KKR kesembuhan yang luar biasa. Kita boleh punya program-program yang luar biasa. Tetapi semua pelayanan kita, apalagi di tahun depan, sudah ada tema yang kita doakan, sudah keluar temanya. Ya, yang akan saya khotbahkan bulan Desember di minggu pertama nanti, do not miss out. Tapi kita tahu bahwa semua pelayanan kita harusnya bersumber kepada pemulihan hati Bapa. Revival akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi, penuaian jiwa akan terjadi ketika keluarga dipulihkan. Makanya kenapa iblis sangat takut jika ada keluarga, satu keluarga yang kenal Tuhan. Keluarga adalah organisasi pertama, lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, bahkan sebelum adanya gereja. Jadi kita nggak boleh kebalik, titipkan anak kita ke gereja, titipkan anak kita ke sekolah untuk mereka kenal Tuhan. Pengenalan Tuhan harus dimulai dari keluarga. Ada beberapa yang mau menikah, nanti Desember saya juga akan memberkati salah satu saudara yang ada di tempat ini, saudara sepupu kita yang juga adalah influencer, cie. Ya, saya berdoa supaya mulai dari pernikahan yang pria sudah tahu, peran ayah adalah untuk menyatakan hati Bapa. Maleakhi berkata seperti ini, kita buka sama-sama. Hari ini lebih banyak pengajaran ya. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Tuhan menutup perjanjian lama dengan perkataan ini. Sesungguhnya New Life Church, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Katakan besar dan dahsyat itu. Apa yang dimaksud menjelang datangnya hari Tuhan? Ya sekarang ini. Di zaman-zaman akhir ini. Maka ia akan membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini ekspresinya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan sudah memukulkan semua hukuman di atas Yesus, bukan? Tapi Tuhan tambahkan ini, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jangan bingung dengan kata-kata ini di perjanjian lama. Di mana semua pukulan bumi hingga musnah sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tapi ini 2500 tahun dari sekarang, kira-kira 500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Anda tahu keinginan hati Bapa adalah gini, keinginan Tuhan adalah kalau kita baca dengan teliti, kita balik ke Maleakhi, kok aku akan mengirimkan Nabi Elia? Nabi Elia sudah mati bukan? Di zaman Maleakhi Nabi Elia sudah ada, kenapa kok dibilang aku akan mengutus Nabi Elia? Dan dikatakan pelayanannya, semua ministrinya akan membuat hati bapak-bapak mengasihi kembali anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Apa yang Maleakhi maksud? Tadi saya jelaskan, setelah Tuhan bersabda seperti ini, tutuplah sudah perjanjian lama. Tuhan tidak bicara 400 tahun lebih. Tapi Tuhan mengawali perjanjian baru. Anda jangan kaget dengan message yang sama persis. Tuhan selalu ingat janjinya. Tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan saya selalu presisi. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Lanjut ayat yang perjanjian baru Lukas 1. Tetapi malaikat itu setelah 400 tahun lebih berkata kepadanya, kepada siapa? Sakaria. Siapakah Sakaria? Ayah dari Yohanes Pembaptis. Kita berdoa ya, kita tetap punya kesempatan pergi ke Israel sebelum Tuhan Yesus datang. Kita berdoa, kita bisa lihat di sana bagaimana waktu itu saya lihat rumahnya Sakaria dengan Elizabeth. Mereka ini adalah orang yang cukup mampu. Makanya kenapa? Kalau di musim tertentu, Yohanes Pembaptis suka naik ke gunung, dia biasa makan yang namanya semua madu dan sebagainya, dan
ada binatang-binatang yang kita lihat bagaimana dia mengkonsumsi ya lebah dan sebagainya. Itu karena mereka punya dua rumah summer dan rumah winter. Tuhan Yesus memilih untuk lahir menjadi orang yang sangat sederhana. Sedangkan sepupunya yang namanya Yohanes Pembaptis, second cousin ya. Karena Elizabeth dengan Maria itu cousin, sepupu. Yesus memilih lebih sederhana lagi. Nah, Sakaria, saya nggak akan jelaskan nama Sakaria. Next time saya akan jelaskan Sakaria, Elizabeth ada pewahyuan yang luar biasa. Ternyata namanya pun nyambung dengan nubuatan Tuhan 400 tahun yang lalu. Tapi saya nggak bahas ini supaya nggak terlalu panjang. Dikatakan jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Siapa? Bahasa aslinya Yokanan yang artinya grace, favor. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Lanjut. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 16, Anda akan kaget apa yang Tuhan katakan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yang pertama ya, lanjut. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan Yesus dalam roh dan kuasa Elia. Lihat, berarti yang dikirim tadi di kitab Maleakhi, 400 tahun lebih sebelumnya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus telah menjanjikan seorang Yohanes Pembaptis dengan kuasa Elia. Lihat, ratusan tahun Tuhan tidak lekang oleh waktu. Tuhan tidak lekang dan tidak terbatas oleh waktu yang kita pikirkan. Untuk membuat apa? Persis seperti Tuhan menutup perjanjian lama. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Pelayanan kita harusnya fokusnya kepada ini, yaitu pemulihan hati Bapa. Kasih karunia dinyatakan, ada bapak-bapak yang bertobat. Bapak-bapak bukan cuma ngomong tentang mereka yang sudah menikah, tapi semua yang masih muda, yang belum menikah, mempersiapkan hidup kita. Suatu hari kita akan jadi bapak secara fisik. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang saat ini memimpin life group dan Anda belum menikah? Dikatakan Kejadian 1 ketika beranak cucu, itu dalam arti rohaninya, bukan hanya beranak cucu secara fisik. Tapi turunkanlah hati dan DNA Bapa kepada anak-anak rohani. Melahirkan, memultiplikasi iman kita. Ini bukan hanya ngomong Bapa secara fisik ya. Tapi ini pemulihan hati Bapa, wanita pun bisa menyatakan hati Bapa. Tapi saya akan ngomong secara fisik tentang Bapa, pria, dan juga yang wanita tapi punya hati Bapa. Ini yang dimaksud. Sedangkan di dalam Alkitab kita melihat Tuhan memilih untuk disebut sebagai Bapa jauh lebih banyak dari sebutan lainnya. Kita tahu Tuhan tidak bergenre ya. Jangan berpikir Tuhan itu pria dan sebagainya. Dia adalah roh, dia adalah kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia memilih Allah Bapa untuk dia dipanggil sebagai Bapa lebih dari sebutan lainnya. Kenapa? Karena dia tahu hari-hari ini yang terjadi adalah krisis Bapa. Saya gak menuduh siapapun juga sebelum saya siapkan khotbah ini. Saya berdoa untuk tahun depan. Terus Tuhan ngomong kasih Bapa akan dicurahkan tahun depan. Kasih Bapa akan memulihkan gerejamu. Kasih Bapa akan memulihkan kotamu. Kasih Bapa akan memulihkan Indonesia. Tahun depan adalah tahun pemilu, tahun politik. Kita berdoa ada kasih Bapa. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan tentukan adalah pemimpin-pemimpin yang punya hati Bapa. Amin? Kok gak ada yang amin? Beberapa hari lalu kalau Anda lihat, saya nggak ngejudge siapapun, tapi Anda baca berita waktu saya siapkan khotbah ini, bagaimana ada salah satu anak dari anggota DPR yang membunuh kekasihnya. Siapa yang baca berita beberapa hari lalu ini? Saya nggak kenal dia siapa, dan saya nggak menuduh, tapi saya cuma tahu semua sikap yang seperti itu karena tidak adanya figur bapak dalam hidup seseorang. Mungkin bapaknya ada. Mungkin punya bapak secara fisik. Tapi dinamakan the fatherless generation. Bapak yang tidak berfungsi. Bapak yang tidak hadir. Bapak yang sibuk
tetapi kesibukannya hanya untuk pekerjaan. Khotbah ini saya berdoa juga untuk saya dan Anda, untuk kita bertobat setiap hari. Amin. Yang pertama, apa peran Bapa di dalam keluarga dan bagi dunia? Next slide. Yuk ikuti saya. Apa peran Bapa dalam keluarga dan bagi dunia? Saya kasih 2 poin saja. Yang pertama, Bapa menentukan identitas atau gambar diri. Katakan sama-sama identitas. Kurang keras, identitas. Gambar diri. Bapak memberikan peneguhan tentang siapa kita. Kasih ayah, kasih Bapa, hati Bapa membuat kita percaya diri tentang siapa diri kita. Dan Bapa di sorga pun mempraktekkan hal ini. Anda jangan sesat ya. Dikatakan Yesus hanyalah nabi, Yesus baru muncul 2000 tahun yang lalu. Dia itu hanyalah manusia yang dipakai lalu diilhami oleh surga dan saat itu diberikan nama supaya dia menjadi Allah saat itu juga dan dia berkorban untuk manusia. No, Yesus adalah Allah sejak awal. Nanti Pak Rubin 2 minggu lagi akan berkhotbah tentang Allah Tritunggal di kebaktian pagi. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, ya, Anda kalau mikir Tritunggal itu gimana ya? Allah orang Kristen itu 1 atau 3 ya? 1 karena Allah adalah Esa, tapi punya 3 pribadi. Mungkin Anda bingung. Kok bingung ya? Justru karena Anda bingung karena Allah terlalu hebat. Tritunggal mau Anda pelajari sampai Anda dipanggil Tuhan pun Anda tidak akan bisa mengerti 100%. Tapi Anda harus tahu bahwa sungguh-sungguh Allah kita punya 3 pribadi. Karena waktu Yesus di dunia ada Allah Bapa bukan? Yang disalib itu Kristus. Allah Bapa tetap ada. Allah Roh Kudus tetap ada. Wah, Anda mulai bingung. Kita nggak bahas itu hari ini ya. Tetapi Anda tahu ketika Yesus menjadi 100% manusia. Ini yang Bapa lakukan. Yang harusnya kita hamba-hamba Tuhan juga lakukan hari ini. Memberikan identitas. Kita lihat Matius 3. Menarik sekali. Waktu Yesus Kristus dibaptis. Dia belum melakukan apa-apa. Dia belum mengadakan mujizat. Dia belum mengubah air menjadi alkohol. Itu guyonannya anak-anak muda zaman sekarang. Pastor, mujizat yang pertama apa? Wah, saya tanya apa ya? Jelas ada di Alkitab kan? Air jadi anggur. Salah Pastor. Mujizat yang pertama adalah adanya alkohol katanya. Iya kan, air berubah menjadi anggur. Oh iya benar juga ya, kreatif. Tepuk tangan buat anak-anak muda seperti ini. Wah ini luar biasa ini. Kita lihat Yesus dibaptis Yohanes. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini adalah lambang dari Roh Kudus. Saya tanya sekarang, ketika Yesus keluar dari air, baru dibaptis. Apakah dia sudah membangkitkan orang mati? Halo, yang keras jawabnya. Halo? Nehi, katakan nehi. Apakah dia sudah mengubah air jadi anggur? Semua gini, saya nggak bisa. Gitu ya, nehi. No. Apakah dia sudah menyembuhkan orang kusta? Yesus belum melakukan apa-apa. Tapi langit sudah terbuka, hadiah perkenanan, yaitu Roh Kudus sudah datang. Bukankah hari ini Tuhan berkata seperti Kristus, seperti itulah posisi kita? As Christ is, so are we in this world. Identitasmu bukan ditentukan dengan seberapa banyak pelayanan yang kau lakukan, seberapa besar uang yang kau sumbang untuk gereja, tapi identitasmu ditentukan karena Allah yang menciptakanmu dan mengasihimu. Itu titik, tidak ada tawar-menawar. Dan dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, suara dari Allah Bapa yang mengatakan, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apakah suara ini keluar karena Yesus Kristus Tuhan kita sudah melakukan mujizat dan banyak perkara ajaib lainnya? Tidak. Justru seorang Bapa memberikan perkenanannya dulu. Memberikan Allah Roh Kudus datang turun menyatakan pengurapan. Menyatakan ini loh aku menerima kamu apa adanya. Dari penerimaan inilah dasar kekristenan kita tidak sadar. Bukan kita harus melayani untuk menyenangkan Tuhan. Bukan kita harus perpuluhan dulu baru Tuhan memberkati. Tapi Tuhan berkenan dulu. Kalau kita sudah mengerti kita berkenan dulu. Kita akan melayani dengan luar biasa. Kita akan mengembalikan persepuluhan tidak pernah telat. Kita akan generous tentang pekerjaan Tuhan. Bukan kita generous untuk diberkati. Tapi kita sudah berkenan untuk dibuat generous. Halo, jangan kebalik. Inilah anakku yang kukasihi. Aku approve dia.
Dan kepadanya lah bahasa aslinya, aku sungguh berkenan. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Dan saya katakan seperti ini, saya tahu ada beberapa yang mungkin yang di khotbah ini. Ada Anda adalah single mom dan Anda berkata, lu terus bagaimana yang single mom? Jangan khawatir. Saya pernah baca beberapa buku biografi, single mom yang dipakai Tuhan juga untuk sekaligus menjadi ayah di rumahnya. Atau single mom yang anak-anaknya dapat figur dari pendetanya, dari saudara lakinya, adiknya, atau dari engkongnya, dari opanya, dari siapapun di sekelilingnya, jangan khawatir. Saya akan kasih satu contoh. Waktu saya lahir, mama papa saya itu sibuk bekerja. Saya tidak pernah menyalahkan mereka. Tapi mereka tuh bekerja pagi, siang, sore. Karena waktu itu belum dengar khotbahnya Pastor Irwan tentang hati Bapa. Ada amin. Ya, orang tua zaman dulu mikirnya pokoknya harus provide yang terbaik. Jadi kalau pagi buka toko, ya karena kami keluarga yang dari background, dari opa saya itu kami jual alat musik. Jadi kalau Anda lihat saya banyak orang yang ngomong, Pastor Irwan kok jago main piano? Ya jangan heran, setiap hari lihatnya piano. Ke belakang di gudang piano. Ya keluar ke toko piano. Di kamar piano. Ya kalau Pastor Irwan tidak bisa main piano, itu namanya aneh. Kan gitu kan. Sampai baunya piano aja hafal Pastor Irwan. Dari kecil saya dititipkan ke, saya ini orang G ya, jadi kungkung bobo ya. Orang Surabaya ngomongnya bobo gitu. Kalau di Jakarta teman-teman saya ngomongnya popo kan gitu ya, kungkung popo. Kalau orang Surabaya itu lebih mantap, kungkung bobo gitu ya. Jadi kalau Anda pulang, biasa Anda beli cayen di depan, tahu cayen, bola-bola bakwan goreng itu bikinan bobo saya ya. Sampai umur 80 tahun tidak pernah lupa resepnya cayen, luar biasa. Kalau ayat kadang-kadang lupa, tidak apa-apa, ada kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat. Dan ketika saya dititipkan, ii saya tuh yang merawat saya, gunting kuku kaki. Mama papa saya sayang loh ya sama saya. Cuman karena mereka habis tutup toko, malam tuh mereka kerja yang lain lagi. Mereka tuh suka lihat-lihat Surabaya, berdoa, beli satu rumah, nanti diperbaiki, dijual, beli satu rumah lagi. Mereka punya passion itu. Jadi saya dapat figur dan pengajaran tentang Tuhan itu lebih banyak dari engkong saya. Waktu saya mulai dari kecil sampai 14 tahun, bayangkan. Ini anak umur 14 tahun, 15 tahun SMA 1 baru pulang ke rumah. Tinggalnya dulu di Blauran, Anda tahu di Tunjungan itu loh. Makanya saya jalan-jalan ke Tunjungan itu sekarang ya. Ya, saya nostalgia. Anda tahu bakso di Tunjungan yang enak itu apa? Bakso apa? Bukan bakso Ponet. Bakso Tanjung Anom, itu setiap hari saya makan sampai belenek itu dulu ya. Lari pagi di sana. Saya dulu tinggal di Blauran situ dengan kungkung bobo saya. Saya dididik untuk kenal Tuhan, diajak doa. Itu justru awal-awal lebih banyak, 90% lebih dari kungkung saya yang saat ini sudah dipanggil Tuhan. Saya masih ingat suatu hari yang namanya perkenanan. Bapa memberikan identitas, penerimaan. Identitas itu ngomong soal apa? Kita penuh, hidup kita penuh dulu baru menikah. Jangan kita menikah dulu baru cari penuh. Penuh cari dari istrinya. Istrinya gak bisa memenuhkan. Akhirnya KDRT. Akhirnya pukul-pukulan. Akhirnya tidak menjadi bapak yang baik. Bapak yang tidak baik menurunkan anak tidak baik. Anak tidak baik belum kenal Tuhan tetap gak baik. Turunkan jadi satu bapak rusak, satu generasi rusak. Makanya iblis gak takut, iblis lebih takut kepada bapak yang bertobat daripada KKR kesembuhan. Karena jika ada satu bapak saja gak bertobat, satu generasi itu bisa gak bertobat karena satu bapaknya. Suatu hari dulu saya setiap tahun itu diizinkan Tuhan untuk saya menjadi wakil Indonesia. Untuk saya itu main organ dulu ya. Jadi selain piano saya main organ. Saya dikirim beberapa kali untuk menjadi duta Indonesia. Bahkan di tahun 97, 99 itu saya mewakili Indonesia untuk menjadi duta UNICEF. Satu-satunya musisi muda yang dikirim Indonesia untuk di Vietnam waktu itu untuk konser perdamaian PBB. Duta besar dan sebagainya, beberapa presiden hadir. Jadi saya memang dulu sering izin. Zaman saya sekolah dulu 1 cawu ya. 1 cawu 4 bulan saya bisa izin 1 bulan lebih. Untuk saya lomba ke Jepang dan sebagainya. Suatu hari saya ada kompetisi dan konser yang sangat penting di Jepang. Dan waktu itu kungkung saya selalu mendoakan saya setiap hari.
Dan dia bilang gini, jadi kalau Anda lihat Instagram, saya ini suka German Shepherd ya. Sekarang saya lagi bukan hanya hobi dari German Shepherd. Anda tahu German Shepherd lagunya I love my German Shepherd. Ada, itu memang ada lagunya ya. Anjing herder. Saya menekuni itu karena dari kecil itu diturunkan dari engkong saya. Dari saya kecil, kelas 2 SD, saya udah dibeliin herder. Terus saya lihat film Lassie. Masih ada yang tahu film Lassie? Angkat tangan yang tahu film Lassie ya. Itu anjing namanya Rough Collie. Saya ini 2. Nanti kalau saya pensiun, gereja sudah gembala yang baru, saya cuma penasehat. Saya pengen punya kennel di Trawas. Saya pengen sekali ngebreed selain German Shepherd, anjing Collie. Ya udah, 2 ini yang dicontohkan seorang ayah, yaitu seorang engkong saya waktu itu. Dia suka apa bisa diturunkan. Kalau Anda tahu lagi, Pastor Iron suka mas koki sama ikan koi. Itu juga dari engkong saya. Saya masih ingat dulu jam 4 pagi, Anda tahu yang ngalami itu, di Jalan Irian Barat, ya Irian Barat, Anda yang orang lama jangan langsung berpikir, oh di Irian Barat, langsung ada yang ketawa ya. Anda tahu kan, Irian Barat dulu kalau malam-malam Jumat Sabtu kan, hai apa kabar? Bukan itu, tapi setiap hari Jumat Sabtu Minggu, pagi jam 4, itu mereka jualan ikan, tahu ya. Dari Banyuwangi, Tulungagung, saya masih ingat, Kungkung saya tuh bangunin saya jam 4, 4:30 udah rame. Ayo bangun cu, ayo bangun. Opo otokung cuci pagi nih, katanya kamu mau cari ikan koki. Ayo nanti kalau kesiangan itu nanti yang ada yang tumon, itu bahasa Surabaya. Yang kutu-kutuan, cepetan. Saya bangun, berdua bawa sentolop. Itu sama kungkung saya. Papa saya kerja. Ngentolopi satu-satu. SD, aduh kung. Terus di sana pengalaman berdua kan, kelihatan tuh kita juga suka beli ikan koki di Petemon. Yang orang Surabaya tahu, itu ada ai-ai. Kalau yang namanya ai-ai ini paling pinter jualan. Gitu. Nyo, koki ini bagus, ame arek cilik. Apik loh kung, dibisik gini. Itu dari Irian Barat. Enggak ini lain. Dia ngomong dari Taiwan ini. Lihat nih buntutnya mekrok, luar biasa ini loh bagus. Mau beli. Kungkung saya bilang udahlah ini dari Irian Barat. Enggak dari Taiwan, saya beli. Pagi-pagi ke Irian Barat 4:30, ai itu ada di sana, cik. Kulaan juga di sana. Kungkung saya langsung bilang gini, gak percaya, iya. Katanya dari Taiwan, dari Irian Barat, Tulungagung. Itu pengalaman yang dia bagikan suatu hari, karena saya pengen berdoa, saya berdoa tiap hari. Dia bilang gini, kamu pengen anjing Lassie, kamu doa. Tuhan, dulu anjing Lassie jarang, yang ngebreed itu di Bandung kebanyakan. Aku pengen anjing Lassie. Dia dengar doa saya. Suatu hari dia ajak saya ke Ajasmoro waktu itu. Saya mau lomba di Jepang. Waktu itu main organ. Dia bilang gini, kalau kamu hasilnya bagus lombanya, Kungkung janji beliin kamu anjing Lassie. Oh ya, amin. Saya latihan terus setiap hari. Sampai keringetan. Di rumah itu ya, di rumah pakai sepatu. Wah jadi latihan kayak lomba. Miring-miring gayanya. Suatu hari sebelum lomba dia bilang gini, ayo ikut Kungkung. Di Anjasmoro itu ada toko sepeda motor. Saya lupa mereknya, enggak boleh sebut merek juga lah di YouTube, di TV juga. Oh saya kira Kungkung saya mau beli motor atau apa. Saya masuk di sana, tiba-tiba di dalam showroom motor itu adalah pusatnya Perkin. Perkin itu adalah badan yang menaungi peranjingan di Indonesia. Tiba-tiba saya lihat mereka itu jual anjing di dalam. Ada satu kandang yang besar dan saya lihat ada anjing Lassie lucu. Sampai hari ini itu terekam, gak pernah lupa. Satu pun scene-nya saya gak lupa. Saya lompat-lompat, loh aku mau itu. Karena di Surabaya jarang, waktu itu saya SMP kelas 1. Kungkung saya peluk saya dan dia bilang gini, ya itu punyamu nak. Saya kaget, loh aku kan belum lomba. Katanya kalau juara baru dibeliin. Ya itu punyamu. Loh, saya bingung. Terus dia bilang gini, bahkan waktu aku ngomong akan belikan, aku sudah pesan dari Bandung. Kamu mau lomba kan 2 hari lagi ke Jepang. Anjing ini sudah ada 2 minggu di sini. Kenapa? Kamu juara atau enggak, aku memang mau kasih kamu yang terbaik. Wah mau bawa pulang, oh enggak boleh, itulah Bapak. Sekarang latihan dulu di rumah. Setelah itu saya juara tuh, terbaik tuh. Pulang langsung anjingnya menjemput di rumah. Gitu. Dan anjing itu hidup sampai saya sekolah di Australia loh. Tidur sama saya, kemana-mana sama saya. Ini contoh dari ayat tadi.
Perkenanan itu seorang anak bisa ingat pengalaman pembapaan dari seorang bapak yang waktu itu adalah kungkung saya yang menyatakan gini, kamu juara atau enggak juara, aku sudah kasih yang terbaik buat kamu. Kalau kamu juara, kamu dapat, kamu enggak juara pun, ini tetap milikmu. Itu bukan pemanjaan loh, tapi itu penerimaan di mana sampai hari ini saya ingat kejadian-kejadian itu. Kita disayang bukan prestasi kita. Kita disayang karena siapa kita. Begitu pula Anda. Anda disayang karena siapa Anda. Bukan apa yang Anda bisa buat. Itu yang saya selalu belajar untuk saya praktekkan di gereja ini. Orang yang bertalenta melayani dengan yang kurang bertalenta. Saya minta anugerah Tuhan untuk saya bisa mengasihi itu sama. Karena kita semua punya talenta yang luar biasa. Kita semua ditentukan oleh Bapa untuk menjadi pembuat sejarah yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Dalam pelayanan pun, saya punya orang-orang yang berdoa bagi saya. Hati Bapa yang saya temui. Ini saya kasih contoh-contoh seperti ini supaya Anda yang single parent, saya nggak kasih contoh banyak dari ayah kandung saya, tapi dari orang-orang di sekeliling. Anda mungkin sering lihat yang duduk di depan sering barengin saya sebelum khotbah, Pak Hoover. Saya panggil dia Ko Hoover. Ko Hoover ini melayani sudah 20 tahun bersama-sama dengan saya. Waktu saya masih muda sekali, jangan dihitung-hitung ya, umur berapa. Ketika banyak orang, Allah ini penyanyi kok khotbah. Saya umur 20-an, saya sudah dikasih khotbah di mimbar. Salah satu yang mendukung saya, itu Ko Hoover ini. Di saat semua orang bilang, anak umur 20 kok khotbah di umum. Anda jangan lihat saya seperti ini sekarang ya. Saya dulu gondrong, semiran. Saya PDP termuda dulu, umur 23 tahun. Seluruh Indonesia dilantik di Jakarta. Setelah itu banyak orang yang menentang saya berkhotbah. Tapi ada satu orang yang believe in me dan berkata, kamu pasti dipakai Tuhan. Dulu saya ngomong sama Ko Hoover, masa sih? Itu orang-orang semua benci saya. Enggak apa-apa, semua orang tidak bisa lihat masa depanmu. Tapi aku bisa lihat, kamu akan dipakai Tuhan. Bahkan dia, waktu itu kita satu gereja, di gereja yang lama. Dia yang minta saya dan taruh saya di jadwal kasih PDP Irwan ini khotbah. Waktu itu saya cuma kerasa satu, saya enggak pernah merasa khotbah bagus. Sampai hari ini pun kalau Anda tanya istri saya, kalau saya persiapan berdoa, saya cuma siapkan hati saya. Tapi hari itu ada seorang koko yang berkata, kamu mau dipakai Tuhan dan khotbah. Ada orang yang bilang, kamu bisa. Sungguhan tak? Bisa. Ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan di sekelilingmu yang akan berkata, I believe in you. I believe in you. Sekalipun kau mungkin tidak punya Bapak yang baik, tapi Bapa yang di sorga tidak kekurangan akal untuk mengirimkan orang-orang yang akan berkata dalam hidupmu, you do great. Sekalipun mungkin waktu itu khotbah saya compang-camping, tapi ada orang yang berkata, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena kamu adikku, enggak apa-apa. Penerimaan. Yang kedua, yang terakhir, saya kasih dua saja. Supaya Anda bisa catat dan ingat. Kasih Bapa memberikan security, rasa aman. Karena apa? Arti kata Bapa adalah sumber. Bayangkan, Bapa itu adalah sumber. Kita belajar matematika sedikit. Makanya kenapa dengan kasih Bapa ada yang namanya rasa aman. Memberikan security, rasa aman, kasih sayang. Harusnya Bapa itu menjadi sumber rasa aman, sumber kasih sayang, bukan sumber penghujatan, sumber penuduhan. Jadi kalau tidak ada kasih Bapa, tidak ada rasa aman, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada rasa aman, tidak ada kepuasan dan penerimaan. Anda catat matematika ini. Anda mau kaya seberapapun, kalau hati Bapak kita nggak pulih. Pernah nggak baca artikel? Saya pernah baca artikel. Suami bisa iri banget sama istrinya. Istrinya dipakai Tuhan lebih dahsyat. Suaminya iri. Saya pernah loh ketemu hamba Tuhan. Istrinya tuh khotbahnya luar biasa. Maaf, jauh lebih bagus dari suaminya.
Tapi suaminya itu bisa iri sama istrinya. Karena apa? Dia enggak punya figur bapa. Sudah melayani Tuhan loh, sama-sama pendeta. Dia enggak terima kalau istrinya followersnya lebih banyak. Dia enggak terima kalau istrinya lebih berpengaruh. Dia marah-marah. Istrinya curhat sama saya, pastor, sehingga saya harus mengurangi. Malah istrinya yang punya hati bapa. Saya harus mengurangi, saya naikkan suami saya. Saya bilang, sis, kamu bukan Tuhan yang bisa menaik-naikkan orang. Karena ada lagu yang berkata, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satupun yang menurunkannya. Anda bisa lihat, pernah ada bapak yang insecure dengan anaknya. Anda lihat aja deh, siapa yang pernah nonton film Crazy Rich Asian? Angkat tangan. Itu ada satu figur, saya lupa namanya siapa, ya saudaranya si Crazy Rich. Itu kan suaminya takut istrinya lebih ngetop, iri istrinya lebih pinter. Bahkan di Alkitab, jangan ngomong posisi loh. Raja Herodes, Anda tahu dia raja secara posisi. Tapi rapuh, hati bapaknya rapuh. Raja Herodes itu tega membunuh anak kandungnya. Karena kalau anaknya lebih hebat dinobatkan jadi raja, dia tidak lagi jadi raja. Orang yang tidak punya figur bapak akan merasa insecure. Akan merasa takut posisinya diambil orang. Akan takut kalau melayani orang lain lebih hebat. Saya selalu katakan di gereja ini tambah banyak leader-leader yang muncul. Saya bahkan katakan kepada Pastor Kasten, wakil gembala. Saya katakan kepada gembala-gembala, justru saya berdoa Anda harus dipakai Tuhan lebih hebat dari saya. Anda harus berkhotbah lebih bagus dari saya. Anda harus bisa berdiri di sini lebih diurapi. Karena itu tanda seorang bapak berhasil. Anda bapak atau cuman pemimpin? Dunia enggak butuh bos. Dunia enggak butuh pemimpin. Dunia butuh bapak. Salah satu contoh, orang yang tidak punya figur bapak, bahkan figur mama dalam hidupnya adalah John Lennon. Kamu lahir tahun berapa Angel? 90-an kan? Anda tahu John Lennon? Siapa yang tahu John Lennon? Angkat tangan. Yang tidak tahu perlu bertobat. Kunci apa nih? Tahu nggak lagunya? The Beatles, salah satu lagunya. Imagine all the people. Tahu lagu ini? Living you-hoo. Tahu lagu itu? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Dengarkan selanjutnya di YouTube terdekat. Salah satu lagi, Can't Buy Me Love. Tahu ya? Tahu? Apa lagi lagunya The Beatles? Yesterday, all my troubles seem so far away. Tahu lagu itu? Anda tahu ya, The Beatles bukan hanya luar biasa. John Lennon bukan hanya luar biasa. John Lennon kayanya minta ampun, terkenalnya minta ampun. Sampai The Beatles tuh kalau konser di mana-mana waktu itu, terjadi krisis di dunia termasuk di Inggris. Ini kenyataan. Ratu Inggris waktu itu, Queen Elizabeth, sampai pinjem duit ke John Lennon. Saking kayanya John Lennon. Jangan Anda katakan orang kaya, raja, orang punya posisi belum tentu hati bapaknya pulih. Ini orang kalau secara dunia tidak ada kurangnya. Kemana-mana bayangkan. Semua cewek-cewek, ya Allah, gitu kan ya. Gantengnya, sampai histeris. Itu bukan manifestasi itu, histeris. Bisakah pujian membuat hati Bapak pulih? Lihat ya, terkenal, kaya, rumahnya di mana-mana. Tapi dia masih terlibat dengan drugs seumur hidupnya. Dia, main perempuan seumur hidupnya. Pujian manusia tidak akan bisa mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kasih Bapa. Dan tahu John Lennon ini tragis, matinya ditembak sama fansnya. Mungkin kita berpikir, masuk mana ya dia? Kita lihat dulu satu lagu yang dia ciptakan. Judulnya Mother. Ini waktu saya lihat lagu ini, I'm so sad. Ini lagunya di sebelah kiri. Langsung aja saya terjemahkan. Mother,
Dia pertama ngomong sama mamanya. Konon katanya mamanya juga suka main laki dan sebagainya. Dan meninggal ketika dia masih muda. Masih kecil, masih bayi. Mother, you had me but I never had you. Mama, kamu melahirkan aku tapi aku tidak pernah memiliki kamu. Kamu memiliki aku tidak pernah memiliki kamu. I wanted you, you didn't want me. Aku ingin kamu, tapi kamu tidak mau aku. So I just gotta tell you goodbye, goodbye. Dia ngomong bye ma, bye. Ini jeritan hati John Lennon. Wow. Anda dengar lagunya Anda bisa nangis. Lalu dia ngomong sama papanya, Father, Papa, kamu meninggalkan aku. You left me, but I never left you. Engkau meninggalkan aku tidak pernah tinggalkan kamu. I needed you, aku perlu kamu. You didn't need me, tapi kamu tidak perlu aku. So I just gotta tell you, aku mau kasih tahu kamu Papa, goodbye, goodbye, dah. Dari kesedihan seorang John Lennon. Lalu dia ngomong gini, children, dia kasih tahu dunia, hey anak-anak, don't do what I've done. Jangan lakukan apa yang aku telah lakukan. Dunia ini, mereka yang mau bunuh diri, mereka yang terikat dengan percabulan, mereka terikat dengan obat-obatan, semua. Mereka tahu mereka salah. John Lennon tahu, makanya dia bilang, don't do what I've done. Jangan lakukan kayak aku ini. Jangkis, jangan. I couldn't walk and I tried to run. Karena kamu tahu, aku ini gak bisa jalan, tapi aku coba terus untuk berlari. Karena gak ada mama, gak ada figur papa dalam hidupnya. So I just gotta tell you, goodbye, goodbye. Lalu dia bilang, Mama don't go, Daddy come home. Mama don't go, Daddy come home. Dia tulis lagu ini waktu dia sudah punya anak. Jadi orang yang punya anak tidak menentukan dia seorang bapak. Dia laki-laki yang beranak, tapi bukan bapak. Beda loh. Lalu tahu nggak, sebelum dia mati, ternyata ini yang banyak orang nggak tahu. Dia tulis surat kepada satu pendeta besar, namanya Oral Roberts. Sampai hari ini, anak-anak hamba Tuhan di Indonesia kirimkan anak-anaknya sekolah di Oral Roberts University. Ini sekolah yang luar biasa. Didirikan oleh pendeta namanya Oral Roberts. Ternyata dia penasaran akan Yesus. Dia tulis surat ini, sudah diterjemahkan. Untuk yang terkasih, pendeta Roberts, saya adalah mantan anggota The Beatles, John Lennon. Saya sudah ingin menulis surat kepada Anda, tapi sepertinya saya tidak benar-benar ingin menghadapi kenyataan. Biarkan saya tidak pernah begitu. Kenyataan menakuti saya dan membuat saya paranoid. Biarkan saya memulai dengan mengatakan, saya menyesal telah mengatakan bahwa Beatles lebih populer daripada Yesus. Beatles pernah menulis lagu, we are more popular than Jesus. Inilah hidup saya, lahir di Liverpool di Inggris. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya meninggalkan saya ketika saya berusia 3 tahun. Itu sulit karena hanya bibi saya yang membesarkan saya. Saya mengalami masa kecil yang tidak bahagia. Sering merasa sedih. Selalu merindukan ibu saya. Mungkin jika saya memiliki seorang ayah seperti Anda, lihat, father factor. Mungkin jika ayah saya tidak meninggalkan saya, tidak mabuk-mabukan dan pergi, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya menikahi Cynthia, memiliki seorang putra bernama John Junior. Hanya satu penyesalan, John harus menderita begitu banyak. Dia dan saya tidak pernah bisa bertemu. Jadi kehidupan sebagai anggota Beatles tidak begitu hebat. Populer, negaranya aja utang sama dia. Dia bilang, jadi Beatles itu tidak hebat. Seperti yang Paul McCartney, itu adalah salah satu anggota The Beatles juga. Dan saya tulis dalam lagu, uang tidak dapat membelikan cinta. Itu tadi. Can't buy me love. Itu ciptaan dia. Itu benar. Intinya adalah saya menginginkan kebahagiaan. Sesuai dengan khotbah ini. Saya menginginkan Bapa. Saya tidak ingin terus-menerus menggunakan obat-obatan. Tolong jelaskan kepada saya apa yang kekristenan bisa lakukan untuk saya. Apakah itu palsu? Bisakah dia mengasihi saya? Saya ingin keluar dari neraka. Salam hangat John. Jadi kemungkinan besar sebelum John ditembak, dia bertemu dengan kasih Bapa. Gak ada yang tahu. Tapi dia berkata, my father left me,
Mother, come back. Father, don't go, come home. Ini jeritan dunia. Saya tutup dengan satu ayat ini. Yohanes 14 ayat 8 berkata seperti ini. Ini mewakili John Lennon dan dunia. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Berhenti di sini. Yohanes 14, saya harus selesaikan seri ini supaya ada dapat yang lengkap. Anda tahu Yohanes 14 bukan hanya ngomong soal rumah Bapa, sorga, tapi ngomong soal hati Bapa yang dicurahkan. Makanya kenapa Yesus ketika melayani dia selalu bilang, aku mengerjakan kehendak Bapakku, aku melakukan apa yang Bapakku lakukan. Bapa di sorga mengasihimu, ada jalan ke sana, aku telah menyediakan rumah bagimu di rumah Bapa. Ini bukan cuma ngomong soal sorga. Dunia berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bahasa aslinya, maka kami akan puas. Ternyata yang membuat dunia puas bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan segala sesuatu yang hebring, semua berbinar-binar, tapi dalamnya kesepian. Hanya ada satu pribadi yang bisa membuat kehidupan manusia puas, yaitu ketika kasih Bapa dinyatakan, ketika hati Bapa dipulihkan, ketika ada ayah-ayah yang hadir saat ini berkata, aku mau bertobat, aku mau stop jadi ayah yang tidak hadir, aku mau mulai hadir bagi keluargaku. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bahasa Inggrisnya, show me the Father so that I will be satisfied. Pelayananmu 30 tahun tidak menentukan kau sudah kenal hati Bapa. Tapi Bapa ingin berjumpa denganmu. Satu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus dan kasih Bapa. Satu quote yang berkata seperti ini. Nothing brings more joy to me than knowing I have found such a loving father figure in my life. Tidak ada yang bisa membawa sukacita lebih dalam hidupku selain mengenal figur Papa dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan kepada Tuhan. Mungkin aku adalah John Lennon yang ada di tempat ini Tuhan. Mungkin usiaku 50 tahun sekian, di khotbah minggu lalu saya jelaskan. Bahkan mungkin ada 70 tahun tapi Anda hati Bapaknya belum dipulihkan. Selalu ada kesempatan untuk datang. Kekayaanmu, investasimu, prestasi pelayananmu tidak akan bisa membuat engkau puas. Filipus berkata, aku hanya puas ketika Bapa itu dinyatakan. Dan Yesus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa, engkau di dalam aku. Dan bahkan untuk Anda yang punya suami tapi belum bertobat, itu harus jadi list yang pertama Anda doakan setiap hari. Ada yang single parent, tadi saya sudah kasih contoh. Saya pun dapat father figure dari banyak orang, bukan hanya dari ayah kandung saya. Percayalah, datang kepada Tuhan hari ini. Angkat kedua tangan, jangan buka mata, tapi tutup mata sungguh-sungguh hari ini. Kita akan pulang 11.45 max, masih dalam jangkauan waktu. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita berubah. Gak peduli talenta Anda apa loh. John Lennon orang yang sangat bertalenta, dia bisa tulis lagu dalam sekejap, hit semua rekod yang luar biasa. Tapi dia katakan gini, kosong. Dunia ini kosong, ya gak kenal Tuhan. Datanglah kepada Dia supaya Anda juga menjangkau dunia ini dari pekerjaanmu. Komitmen, 2 bulan lagi kita akan tutup tahun ini. Untuk Bapa memakai kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Untuk gereja ini dipakai untuk menyatakan ayah yang hadir, hati Bapa, kasih Bapa. Melalui dari New Life Kids, Alive, College, Pro-M, umum, sampai lansia, sampai diakonia. Semua dengar baik, fokusnya cuma satu. Hati Bapa dipulihkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Nyanyikan dari hatimu. Kau menyediakan yang ku. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan. Kau
setia. Jangan salahkan papamu jika papamu tidak baik. Kamu bisa putuskan semua dosa itu karena Tuhan telah menyelesaikannya. Jangan katakan aku seperti ini karena papaku seperti itu. No. Saya kasih contoh beberapa minggu ini. Orang-orang yang tidak punya bapak yang baik tapi bisa jadi bapak yang baik. Orang yang tidak punya ayah yang baik tapi bisa berfungsi sebagai ayah dan ibu yang baik. Tidak ada alasan karena Anda punya Yesus yang jauh lebih baik dari ayah di dunia ini. Katakan, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Oh, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjuk, yes. Kirata karavasi, kirata karavara, bara, 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 Yang ku perlu. oh, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Anda yang punya ayah yang baik, bersyukur. Jadilah ayah rohani yang baik bagi orang lain. Anda yang tidak punya figur ayah yang baik, bersyukur karena figur ayah yang paling tepat adalah Bapa di sorga. Saya pernah ketemu satu anak hamba Tuhan yang sekarang dipakai, dia masih jauh lebih muda dari saya. Dia anak dari pendeta Jeremia Rim, seorang pendeta hebat, besar, luar biasa, dipakai Tuhan di zamannya tahun 90. Beliau meninggal ketika JR anaknya baru umur tidak sampai setahun. Dia tidak pernah tahu father figure itu seperti apa. Tapi dia bertumbuh dengan pendeta-pendeta, dengan saudara mamanya yang jadi father figure. Tapi lebih dari itu, sekarang dia umurnya baru 30-an. Dia ngomong gini, aku tidak pernah tahu, orang bilang papaku hebat. Semua di radio, di buku-buku. Pendeta Yeremia Rim meninggal sangat muda, umur 40 tahun sekian, waktu tahun 90-an. 90 awal, tapi dia berkata, dia menjadi hamba Tuhan yang hebat, tidak kekurangan figur. Dia tetap memimpin, dia sekarang punya anak dengan istri, dia tinggal menggembalakan dan dia bekerja. Dia bilang gini, tidak ada figur yang lebih tepat. Aku menemukan figur Bapa ketika aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada jalan buntu. Anda yang sungguh-sungguh hari ini meresponi firman ini, tutup mata. Angkat tangan kananmu siapapun Anda. Anda mungkin juga Bapak yang sudah punya anak secara lahiriah. Anda mungkin punya masa lalu yang kelam dengan bapamu. Aku berdoa supaya tangan-tangan yang terangkat ini ada tangan yang berlubang paku yang menggandengmu dan berkata, ada pemulihan dalam hidupmu. Anda yang selama ini menjadi ayah yang tidak hadir melalui khotbah ini, mulailah disiplin untuk menjadi ayah yang hadir. Simple, hadir di sekolah anakmu ketika anakmu tampil. Ketika anakmu juara atau apa, you just have to say, oh, I'm so proud of you. Ini simple, tapi ini bisa memberikan perkenanan selama-lamanya yang menjadikan dia seseorang yang tidak akan pernah lupa. Papanya hadir dan berkata, I'm so proud of you. Gak usah bawa budaya totok-totok lah. Orang bilang, oh kalau orang totok enggak gini. Yang harus kita bawa adalah budaya kerajaan sorga. Bukan budaya totok, budaya Batak, budaya Asia, budaya bule. No! Budaya kerajaan sorga berkata, Bapa menyambut anaknya yang kembali pulang. Anak berdosa itu, bapaknya kasih cincin, kasih sandal yang terbaik. Bapaknya peluk dan cium dia dan bilang, aku telah tunggu kamu nak. Gereja harus hadir. Kalau ini terjadi, revival akan terjadi. Kebangunan rohani akan terjadi. Pulihkan jemaat New Life Church ini Tuhan. Aku berdoa sungguh-sungguh hari ini. Jangan lihat kanan kiri. Siapapun kami mau bertobat. Oh aku sudah jadi ayah yang baik kok. Oh di dalam Tuhan Anda bisa jadi ayah yang lebih baik kok. Aku sudah double baik kok. Ya udah Anda bisa jadi triple baik. Tidak ada yang katakan sudah cukup. Tapi khotbah ini untuk semua kita.
Dan yang mau menikah juga, lihatlah hati kami Tuhan, ini gerejamu. Aku berdoa supaya digenapi akhir zaman ini Tuhan. Kami hidup di akhir zaman, kami mau hidup, kami berbuah. Pakai setiap orang, pulihkan hati Bapa hari ini di dalam nama Yesus. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kebaikan-Mu, kami terima kasih setiamu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya ada hati Bapa yang dipulihkan. Dan tahun depan kita akan melihat tuhan jiwa-jiwa melalui kasih Bapa. Sama-sama katakan lebih dahsyat lagi, katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Semua tutup mata saat ini. Jika Anda yang juga belum dibaptis secara selam, Anda angkat tangan saja di tempat. Dan nanti setelah kebaktian ini, Anda daftar di welcoming booth karena kasih Bapa menyambut engkau. Semua yang belum dibaptis, aku berdoa supaya pulang nanti Tuhan. Pulang setelah doa berkat, mereka datang ke welcoming booth. Mereka datang kepada Bapa, bukan kepada manusia yang melayani. Supaya mereka memberikan diri mereka dibaptis. Yang percaya gereja ini akan terus dipakai Tuhan. Dan kasih Bapa lengkap dan pulih. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Thank you church. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 3 seri ini semua dengarkan. Dan Anda akan semakin diberkati dan dipulihkan. Silakan duduk. Amin. Amin.